Tapi gini ya, kita ngomong konsep Mhm. kompetisi anak bawang. Efeknya tuh buat ke depannya, buat anak-anak ini seberapa besarnya ya? Apakah kalau dia kebiasaan jadi anak bawang, entar wah jadi manja terus sampai ke depannya Ya. gitu? Atau sebenarnya nyantai aja, entar gede juga biasa lagi? Kalau yang gue lihat sih ya, kompetisi ini sebenarnya bisa kita pakai untuk mengembangkan ketangguhan anak. Mhm. Betapa misalnya kalau, kalah tetap sebenarnya sekarang kita bisa kalah, tapi kan kita bisa ikut lomba lagi, ikut pertandingan lagi, dan ada kemungkinan untuk menang lagi gitu kan. Jadi kan, resiliensi atau, ketangguhan itu kan adalah bukan seberapa, dia menang atau kalahnya, tapi seberapa dia mau bangkit lagi walaupun udah kesandung, walaupun udah jatuh gitu. Jadi sebenarnya ketika kita bisa mengakali menggunakan kompetisi-kompetisi yang terjadi, itu bisa kita pakai sih sebenarnya kalau menurut pengalaman atau pengamatan sehari-hari. Nah, itu tuh yang ini ya di antara pembicaraan para ibu-ibu. Jadi kan memang ada orang-orang yang mereka senang dengan model pendidikan positif psychology dan lain Ah, sebagainya. Cuma nih yang suka agak khawatir karena mhm. ada sejumlah orang yang aku tahu kayaknya jadi punya pemaknaan yang rada berbeda. Seolah-olah karena harus positif, lingkungan harus positif, anak jadi tidak boleh kalah, anak tidak boleh merasakan Pernah tidak kalah. nyaman gitu. Jadi ya begitulah. Dan kalau buat aku sih itu bukan cara yang tepat untuk memandang si positif psychology gitu ya dan Ya. pendidikan positif itu. Karena sebetulnya nih kita tetap ngomong kompetisinya sih ya, jadi nggak ngomong teori panjang di sini. Intinya adalah yang dibuat positif adalah setiap orang sejak dari anak-anak itu diajarkan untuk bisa menerima dirinya sendiri dan mengembangkan dirinya secara optimal. Oke. Untuk mengembangkan ke arah situ, perlu punya pengalaman meregulasi emosi, mengelola Ya. emosi termasuk emosi kalah itu. Ya. Justru kalau dia nggak pernah ketemu sama emosi-emosi yang negatif, emosi deg-degan, mau Mhm, wah mhm, kamu mhm, tanding, aduh jadi kebelet pipis mhm, gitu ya. mhm. Uh, Emosi, aduh kalah nih, sedih banget, malu banget gitu. Ya. Orang dari anak itu perlu punya perasaan itu supaya dia bisa belajar mengelola. Gimana dia bisa belajar mengelola kalau dia nggak pernah ngerasain gitu Ya. kan Mhm, pengalaman-pengalaman yang seperti mhm, itu mhm. gitu. Uh, jadi setuju banget kompetisi itu hal yang penting. Ya. Nah sementara kan ini ada pihak-pihak tertentu yang bilang jangan berkompetisi tapi sekarang ini eranya kolaborasi Oke. gitu karena ya itu tadi banyak. Konsep yang bagus juga sih sebenarnya Betul, ya, setuju gitu kan. banget gitu. Oke. Karena kalau di masa depan itu emang harusnya, mmm, aku pernah terlibat dalam pembicaraan yang bilangnya gini, kalau kompetisi itu maka ada yang menang, ada yang kalah dalam satu bidang. Tapi kalau kita berkolaborasi, itu kayak energi dari dua pihak yang sama-sama jago ini bisa berpadu dan, wah loncatannya jadi lebih jauh lagi gitu untuk Oke. bisa menghasilkan sesuatu. Ada pandangan yang seperti itu, tapi gimana nih ya, apakah emang kompetisi sebaiknya ditinggalkan dan emang sekarang eranya kolaborasi? Tapi kan gini ya, kita nggak bisa memastikan anak kita pasti tidak akan pernah menghadapi kompetisi. Anak-anak, nggak cuma anak kita sih, anak-anak generasi di bawah kita lah ya, itu suatu saat akan pernah mengalami, pasti akan pernah mengalami kondisi di mana dia kalah, kondisi di mana keinginannya tidak tercapai. Ya kan salah satunya dia menang itu adalah keinginan yang tercapai kan. Tapi Mhm. kalau dia kalah artinya ada keinginan yang tidak tercapai. Kalau dia tidak pernah belajar tadi seperti yang lo bilang, mengelola emosinya ketika dia kalah, ketika keinginannya tidak tercapai, gimana dia bisa belajar mengelola emosinya gitu. Kalau dia nggak pernah punya pengalaman itu gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kalau atas nama punya pengalaman emosi yang tidak positif, nggak harus lewat kompetisi juga kan? Berusaha kolaborasi, tapi miss nih komunikasinya, nggak nyambung komunikasinya, terus jadi bete-betean. Itu kan juga sebetulnya sesuatu pengalaman emosi negatif yang membuat dia harus belajar mengelola diri juga kan? Oke, tapi itu kan dalam lingkungan yang sangat terkontrol kita bisa lakukan itu. Tapi pada Hmm. lingkungan yang lebih luas di luar sana, kita nggak bisa kontrol segitunya loh, gitu loh. Bahwa dia akan pernah punya pengalaman kolaborasi yang gagal sehingga punya pengalaman
negatif gitu kan. Iya Iya nggak sih, sih? kayak misalnya ya kalau ada anak kecil gitu. Kalau zaman kita dulu main apa yang bareng-bareng ya? Main masak-masakan, main dokter-dokteran gitu. Terus ada yang tidak tidak kooperatif gitu ya Mm-mm, pas main mm-mm, itu jadi mm-mm. ngeselin nih dokternya gitu. Terus ditinggalin bisa juga gitu ya. Ya, ya. Iya itu sebagai bagian dari kolaborasi yang tidak berjalan mulus. Ya. Tapi pasti pernah ya ngalamin kolaborasi yang tidak berjalan mulus itu sih. Kalau gue propose kondisi yang lain gimana? Daripada kita harus memilih ngajarin kompetensi atau kolaborasi, bisa nggak sih sebenarnya dia diajarin sekalian? Kompetisi Kak, kompetisi bukan kompetensi. Kompetisi, ya maaf. Ya, Kompetisi dan memilih antara kompetisi dan kolaborasi, bisa nggak sih sebenarnya bahas yang lain. kedua hal tersebut diajarin? Kok diajarin sih? Disajikan dalam hidupnya, iya makanan kali. Dikembangkan. Gimana? Coba deh. Jadi gini, memungkinkan nggak sih sebenarnya kalau kompetisi dan kolaborasi itu konsepnya diajari apa sih? Nyaman nggak sih diajari? Sebenarnya gini, tapi ini jadi belok dikit ya. Kalau kita ngomong diajarin, itu kan selalu kesannya adalah ini ada satu pihak yang lebih tahu dan kasih tahu ke bawah. Sedangkan kalau buat gue yang pasti buat lo nih maksa karena kita udah 29 tahun bersama itu ya. Karena buat kita kan pendidikan tuh tidak harus yang pihak yang lebih tahu ngasih tahu ke bawah. Tapi bagaimana kita membantu sedemikian rupa bisa nonton doang supaya yang di bawah ini entah anak, murid atau siapapun ini bisa mengembangkan dirinya. Oke. Berarti jadi balik ke yang tadi lagi antara kompetisi dan kolaborasi mau dibuat supaya si anak itu mengalami keduanya. Ya, oke. Jadi kan memberikan pengalaman ya. Oke. Meng-create pengalaman baik kompetisi maupun kolaborasi. Jadi kita nggak perlu milih salah satu gitu. Diciptakan saja berbagai kondisi, ya pernah ada kompetisi, ada kolaborasi juga gitu. Sehingga mereka lebih adaptif gitu. Ketika ketemunya tantangannya adalah kompetisi, ya mereka bisa berkompetisi dengan baik, termasuk berbagai regulasi emosi ikutan pasca kompetisi tersebut. Dan ketika tantangannya adalah kolaborasi, ya mereka juga bisa menyesuaikan, bisa melakukan berbagai strategi untuk bisa berkolaborasi dengan baik gitu. Jadi emang intinya adalah ketika pembelajaran yang kita lihat efek akhirnya gitu ya, dia bisa belajar apa dari apa yang dia alamin ini.